adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Fani Fitria. Nah, pada hari ini kakak akan membacakan adik-adik semua sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, cerita kali ini adalah cerita tentang petualangan. Adik-adik semua penasaran ceritanya tentang apa? Yuk, kita sekarang langsung buka buku ceritanya. Nah, judul ceritanya adalah Penghuni Rumah Tua. Cerita ini ditulis oleh Januarsyah Sultan dan ilustratornya adalah Henny Yulianti dan penerbitnya adalah Darmizan. Sudah siap semuanya? Yuk kita langsung bacakan ceritanya. Rima, Rifki, dan Riza senang bermain bola di halaman rumah tua. Pada sore itu, mereka sangat senang bermain bola. Mereka berteriak, "Seru sekali!" Nah, tapi pada suatu saat, Rima menendang bola terlalu kencang. Bum! Prang! Bola itu akhirnya mengenai sebuah kaca di rumah tua. Mereka semua ketakutan. "Oh, bagaimana aku harus mengambil bola itu?" kata Rima dengan teman-temannya. Tapi mereka tetap memutuskan untuk mengambil bola di dalam rumah. Akhirnya, dengan bersama-sama mereka memasuki rumah tua untuk mengambil bola. Namun, ketika Rima dan Rifki akan memasuki rumah tersebut, Riza malah takut. "Oh, aku takut. Aku tidak mau masuk rumah tua," kata Rifki seperti ini. "Riza, jangan pergi. Ini adalah perbuatan kita. Kita harus bertanggung jawab." Namun di situ Rima tidak menghiraukan mereka dan Rima sangat penasaran dengan isi rumah. Akhirnya, Riza mengikuti Rima dan Rifki untuk masuk ke dalam rumah. Namun, saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka mendengar sebuah suara. Duk, duk, duk. Apakah itu suara bola memantul? Mereka bertanya-tanya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti suara itu. Lalu Rifki dan Riza bingung, dari mana ya asal suara itu? Lalu Rima melihat ada banyak sekali gambar-gambar yang menyeramkan. Dan di sini, ketika di dalam rumah, Rima melihat sebuah pintu. "Hei, lihat, ada pintu lagi. Aku ingin membukanya." Lalu Rima berusaha untuk membuka pintunya. Ketika masuk ke dalam pintu, mereka semua kebingungan dan terkejut karena banyak sekali barang kuno. Ada patung kuno, ada topeng kuno, ada banyak barang-barang yang mereka belum pernah melihat sebelumnya. Tiba-tiba sesuatu menggelinding dan terjatuh ketika mereka ada di dalam ruangan tersebut. Ah! Bum! Ternyata itu adalah sebuah gentong. Kepala Riza terjatuh oleh gentong. "Tolong, tolong," kata Riza. Namun tak lama kemudian ada monster raksasa. Wah! Itu membuat Riza, Rifki, dan Rima ketakutan dan berlarian. Wah, mereka sangat-sangat ketakutan berada di rumah ini. Tapi Rima akhirnya mendengar sebuah suara lain. Duk, duk, duk. "Ah, teman-teman, suara itu lagi. Aku penasaran, itu suara apa?" Ternyata ketika mereka masuk ke dalam ruangan, mereka menemukan ada seekor monyet di dalam rumah tua. Nah, monyet ini ternyata yang memainkan bola mereka dan akhirnya mengeluarkan suara duk, duk, duk. Monyet itu lari ke sana kemari dengan bola mereka dengan gembira. Mereka terus berupaya untuk merebut bola itu. Tapi monyet ini susah banget ditangkap. "Oh, monyet, aku akan menangkapmu. Ho, ho. Riza, tangkap di sana." "Oh, iya, aku akan menangkap monyet itu dari sini." "Oh, sulit sekali monyet ini ditangkap, tidak bisa diam ya." Kata Riza, Rifki, dan Rima kesibukan dengan mengejar monyet itu. "Aduh, aku jatuh.
kena monyet. Akhirnya monyet itu menduduki kepalanya si Rizky. Aduh, sakit, kepalaku kena. Tiba-tiba saja ada pisang jatuh dan monyet tadi lupa dengan bolanya dan ia pergi untuk mengambil pisang. Ada pisang di situ. Akhirnya si monyet senang, dia lupa dengan bolanya dan mengambil si pisang tadi. Nah, akhirnya bola pun berhasil dilepaskan dari si monyet dan Rifki dan Rima bisa merebut bola dari monyet. Akhirnya mereka bisa kembali lagi bermain bola dengan senang di halaman rumah tua tadi. Ups, mereka akhirnya bermain bola ditemani dengan si monyet loh. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sebuah cerita tentang Riza, Rifki, dan Rima yang bermain bola di rumah tua. Namun bolanya tidak sengaja masuk ke dalam rumah tua tadi dan ternyata mereka menemukan ada monyet yang memainkan bola mereka tadi. Nah, kira-kira apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Nah, pertama, teman-teman semua, ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah, misalnya nih ketika teman-teman dengan teman lainnya sedang berada di dalam sebuah masalah, alangkah bijaknya ketika teman-teman melakukan diskusi dan musyawarah dengan teman yang lainnya untuk mendiskusikan permasalahan agar mencapai sebuah jawaban atas masalah itu. Nah, jadi kalau ada masalah, teman-teman bisa memecahkannya dengan baik ketika berdiskusi dengan orang lain, misalnya dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan om, dengan tante, dengan guru, sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Bisa selesainya cepat begitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa belajar di sini. Ketika bola tadi diambil oleh si monyet, Riza, Rifki, dan Rima tidak menggunakan kekerasan untuk mengambil barang mereka. Mereka melakukan sebuah cara yang sangat cerdik. Mereka mengejar monyet dan mereka memberikan pisang. Akhirnya si monyet melepaskan bola dan mereka bisa mengambil bola itu. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin mengambil pelajaran bahwa misalnya kalau ada teman kalian yang mengambil mainan kalian atau berbuat yang tidak baik kepada kalian, tidak perlu dibalas dengan kekerasan, tetapi bisa dengan cara cerdik. Misalnya, dibicarakan dengan baik-baik dengan guru atau orang dewasa, atau teman-teman bisa berbicara dengan si teman yang mengambil mainan tadi dengan cara cerdik lainnya. Kalau tadi si monyet dikasih pisang, mungkin teman kalian bisa kalian kasih permen atau coklat supaya mainan kalian dikembalikan oleh mereka. Nah, cerita ini juga akhirnya memberikan kita pelajaran bahwa bermain dengan teman-teman sebaya adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat memberikan kita sebuah kebahagiaan serta pengalaman baru yang menakjubkan. Nah, demikian cerita yang bisa kakak bacakan. Terima kasih sudah mendengarkan.